Selamat hari Minggu anak-anak semua. Hari ini Bunda sangat senang sekali masih bisa bertemu dengan anak-anak semua. Bunda berharap anak-anak tetap sehat, tetap semangat, dan tetap setia untuk mengikuti IMPA pada pagi hari ini. Walaupun IMPA pada hari ini melalui video streaming dan masih di rumah masing-masing. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan pada hari ini, kita akan ibadah hari Minggu dan dilayani oleh Kak Surinda dan Bunda Ina dan Kak Elo. Baik anak-anak semua, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita akan bersaat teduh. Anak-anak dipersilakan untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Baik anak-anak semua, mari kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan dari Kidung Ceria nomor 26. Anak-anak mari bernyanyi. Adik-adik di rumah, bisa sambil tepuk tangan ya Bunda Indah. Ya, benar sekali. Kita harus semangat ya Kak Indah ya. Ya. Nah, anak-anak semua, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, kita akan berdoa. Yang akan dipimpin oleh Kak Ina. Baik, anak-anak, mari kita lipat tangan dan tutup mata. Tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena atas berkat-Mu ya Tuhan, pada hari ini kami dapat berkumpul ke hadirat-Mu untuk mendengarkan ibadah. Kiranya Tuhan, Engkau dapat urapi hati dan pikiran anak-anak di rumah, agar mereka siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, berkati juga ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Tuhan. Berkati Kakak Layan yang akan menyampaikan firman pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum itu kita harus menyiapkan apa ini Bunda Ina? Siapkan Alkitab seperti biasa, buku catatan, alat-alat tulis. Nah, sebelum kita menyambut firman Tuhan, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 333, bait yang pertama, Sebelum Ku Mendengarkan. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Bunda Ina. Adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih kami boleh naikkan puji-pujian di hadapan-Mu, dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, pimpin kami dari awal hingga akhir ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kakak harap adik-adik semangat untuk dengar firman Tuhan di hari ini ya adik-adik. Nah, adik-adik, kakak dan bunda mengucapkan salam sehat selalu. Adik-adik, firman hari ini terambil dari perjanjian baru dari Markus 7, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-16. Dan firman hari ini dibacakan oleh teman kita, Jonathan Alvin Panggabean dari Ranting Maranatha. Shalom, selamat pagi Bunda dan teman-teman. Hari ini saya akan membacakan Alkitab dari Injil Markus pasal 7 ayat 1 sampai 16.
perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan terlebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu menyampaikan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku, kamu yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Demikianlah pembacaan Alkitab hari ini. Adik-adik, tema firman hari ini adalah taat dan mengasihi Tuhan. Nah, adik-adik, firman di hari ini masih ada kaitannya dengan firman minggu yang lalu ya adik-adik, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, kakak mau tanya nih, mengapa kita harus hidup kudus adik-adik? Karena Tuhan kita adalah kudus ya adik-adik, tidak pernah melakukan kesalahan atau berbuat dosa. Nah adik-adik, hidup kudus yang harus adik-adik lakukan salah satunya adalah taat dan mengasihi papa mama ya adik-adik ya. Mengapa? Karena papa mama adalah wakil dari Tuhan yang adik-adik, yang memang diberikan Tuhan untuk adik-adik untuk merawat dan menjaga adik-adik. Maka itu adik-adik harus taat ya adik-adik, atau kalau dinasehatin harus mau adik mendengar nasihat dari mama dan papa ya adik-adik ya. Selain itu adik-adik harus rajin ke impas. Seperti saat ini adik-adik harus rajin dengar-dengaran firman Tuhan ya adik-adik. Nah adik-adik, firman hari ini seperti itu juga ya adik-adik ya. Mengisahkan ada orang Farisi ya adik-adik ya. Nah, orang Farisi ini datang ke Yerusalem menemui Tuhan Yesus adik-adik. Nah, pada saat mereka menemui Tuhan Yesus, mereka melihat murid-murid Tuhan Yesus adik-adik makan dengan tidak membasuh tangan atau mencuci tangan ya adik-adik. Nah, kalau orang Farisi itu adik-adik terkenal dengan mereka itu taat dengan hukum Taurat ya adik-adik ya. Mereka pegang teguh itu peraturan dari hukum Taurat. Nah, pada saat orang-orang Farisi ini melihat murid-murid Yesus
makan dengan tidak membasuh atau mencuci tangannya, nah mereka merasa najis ya adik-adik. Adik-adik tahu enggak najis? Nah, najis itu kalau sekarang itu orang mengatakan jijik gitu atau jorok, makanya orang-orang sering menjauhi. Nah, begitu pula yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Mereka merasa jijik ya adik-adik ya, dan menjauhi murid-murid Tuhan Yesus itu. Nah, adik-adik, kalau menurut adik-adik, memang benar adik-adik ya, kalau untuk saat sekarang ini, kalau kita mau makan nih adik-adik ya, sama seperti adik-adik nih, kalau mau makan adik-adik harus apa? Harus cuci tangan ya adik-adik ya, pakai sabun. Tujuannya apa adik-adik? Agar bakteri atau kuman-kuman itu mati ya adik-adik, dan adik-adik bisa makan dengan tubuh yang sehat ya adik-adik ya. Nah, tetapi di sini beda dengan orang Farisi adik-adik. Mereka memang benar adik-adik harus mencuci tangan dulu, tetapi yang salah adalah mereka malah menjauhi murid-murid Tuhan Yesus itu adik-adik. Maka Tuhan Yesus pun menegur orang-orang Farisi. Seharusnya mereka bukan menjauhi ya adik-adik ya. Nah, karena apa adik-adik? Kalau orang-orang Farisi itu menjauhi mereka, meskipun mereka taat dengan hukum Taurat, tetapi mereka tidak apa? Merasa tidak mengasihi sesamanya ya adik-adik. Karena apa? Mereka merasa jijik dan menjauhi seperti murid-murid Yesus ini adik-adik ya. Nah, adik-adik sama seperti adik-adik juga dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun adik-adik melihat teman atau punya kakak gitu, sebelum makan, mereka pada saat sebelum makan, nah mereka tidak cuci tangan, langsung makan saja. Adik-adik tidak boleh apa ya, tidak boleh menjauhi ya atau mengejek nih. Kalau zaman sekarang itu sering mengejek, jorok. Nah, tidak boleh seperti gitu ya adik-adik ya. Tetapi adik-adik harus menasehati atau mengingatkan ya adik-adik ya, supaya teman atau melihat kakaknya atau melihat adiknya gitu, kalau pada saat mau makan mereka diingatkan untuk harus cuci tangan dulu ya adik-adik ya. Nah, seperti itu adik-adik, bukan harus menjauhi seperti yang dilakukan oleh orang Farisi. Padahal Tuhan Yesus mengajarkan bahwa taat dengan peraturan, tetapi juga harus mengasihi sesama ya adik-adik ya. Kita harus memiliki rasa peduli dengan sesama ya adik-adik. Nah, selain itu adik-adik, bukan hanya di rumah saja ya adik-adik, ataupun untuk masalah cuci tangan. Adik-adik juga seumpamanya di saat bermain nih, nah melihat temannya ada yang jatuh, adik-adik jangan hanya diam saja ya adik-adik ya, tetapi adik-adik harus mau menolong temannya itu adik-adik ya. Adik-adik harus menunjukkan rasa mengasihi, memiliki rasa peduli dengan sesama ya adik-adik ya. Nah, kalau adik-adik melakukan hal itu, maka Tuhan Yesus senang ya adik-adik. Berarti adik-adik sudah taat pada firman Tuhan ya, yang selalu diajarkan oleh Tuhan Yesus ya adik-adik. Nah, mulai dari sekarang adik-adik harus apa? Harus memiliki sifat mengasihi sesama adik-adik ya, peduli dengan sesama. Meskipun adik-adik bermain ini, tidak boleh pilih-pilih. Ada temannya yang mungkin rambutnya keriting. Nah, adik-adik punya rambut lurus, terus ada temannya yang rambutnya keriting nih. Adik-adik tidak boleh mengejek adik-adik ya, tetapi adik-adik selalu mengajak mereka bermain bersama-sama. Dan tidak boleh juga mengejek temannya, seumpamanya temannya
kulitnya hitam, adik-adik putih. Nah, adik-adik tidak boleh mengejek, tapi adik-adik harus merangkul ya, bermain bersama, ibadah bersama, memuji Tuhan bersama. Pasti Tuhan akan senang ya adik-adik. Nah, kaitannya juga sama dengan minggu lalu kalau melihat, kalau adik-adik selalu melakukan hal-hal yang baik, maka itu sama juga dengan menyenangkan hati Tuhan ya adik-adik ya. Dan juga apa adik-adik, selain Tuhan juga mama papa pasti bahagia melihat adik-adik melakukan hal-hal yang baik ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, untuk aktivitas di hari ini kakak hanya ingin adik-adik melakukan hal nyata ya adik-adik ya di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari, yaitu apa? Peduli kepada sesama, mengasihi sesama. Tidak boleh mengejek-ejek temannya, tidak boleh menghina temannya. Kalau temannya melakukan kesalahan, adik-adik harus mengingatkan ya adik-adik ya, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, sekian adik-adik aktivitas di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak dan bunda. Tentunya ada tugas ya kakak ya, ada tugas yang diberikan oleh kakak bunda. Dan adik-adik bisa minta tolong sama siapa aja? Sama papa, mama, atau kakak yang ada di rumah untuk menyiapkan bahan-bahannya. Iya, benar sekali. Dan untuk merespon firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Ceria 271, Cinta Akan Yesus. Baik anak-anak semua, saatnya kita masuk ke dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bunda Ina. Nah anak-anak, Bunda ajak anak-anak untuk lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kami mendengar, membaca, dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu senantiasa menjadi penuntun dan kekuatan bagi kehidupan beriman kami, khususnya bagi anak-anak layan kami. Mereka boleh menjadi anak yang taat dan setia pada Tuhan, sehingga mereka dapat mengasihi sesamanya. Bapa, kami mau berdoa bagi mereka yang sakit dalam pergumulan, agar Tuhan Engkau menjamah, menyembuhkan, serta memberi jalan keluar. Bapa di surga, berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia. Berikan keamanan dan situasi perdamaian, khususnya di Eropa saat ini. Curahkan hujan keselamatan agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu Tuhan. Berkati setiap gerejamu yang ada di dunia ini, semua umat Tuhan yang percaya kepadamu, Tuhan selalu kuatkan untuk setia dalam iman mereka. Bapa, berkati setiap keluarga kami, pelihara dan lindungi selalu dengan kasih-Mu. Bapa di surga, untuk kakak bunda, tim multimedia dan pemain musik, Tuhan berkati sehingga apapun yang dilakukan hari ini, semuanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Bapa, inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat.
Baik anak-anak yang ada di rumah, saatnya kita memberikan persembahan sebagai hormat syukur kita kepada Tuhan. Kita akan memuji dari Kidung Ceria 328, Ku berterima kasih. Nah, anak-anak, persembahan yang anak-anak sudah berikan tadi, bisa minta tolong papa atau mama kalian untuk dibawakan ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan anak-anak semua. Baik anak-anak, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 358, Tuhan Allah berserta engkau. Baik anak-anak, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan berdoa persembahan dan berdoa mohon berkat. Baik anak-anak, silakan lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, Tuhan Yesus terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan, sehingga pada hari ini kami telah selesai beribadah kepadamu. Biarlah Tuhan apa yang telah kami dengar pada hari ini kiranya dapat kami lakukan dan kami laksanakan pada kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan. Kiranya persembahan yang kami berikan ini dapat berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Kita akan tutup dengan mengucapkan Hosiana. Kakak dan Bunda akan hitung. 1, 2, 3. Hosiana. Selamat hari Minggu anak-anak. Tetap semangat, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati.